Nama Vinda. Siapa? Vinda. Vinda. Ya. Ya, bagaimana sih caranya kita tuh tahu bahwa laki-laki itu tuh jodoh kita? Saya Karena kadang dijodohkan dengan laki-laki yang tidak saya tahu kepribadiannya, sifat dan lain-lain. Jadi saya masih bingung Ustadz, gimana cara menyikapinya? Apakah saya terima dengan alasan bahwa yakin ini jodoh saya dan ini takdir saya, atau saya bisa menolak dengan cara apa menolaknya? Kebetulan ayah saya lumayan keras. nama Vinda. Siapa? Vinda. Vinda. Ya. Ya, bagaimana sih caranya kita tuh tahu bahwa laki-laki itu tuh jodoh kita? Karena kadang kadang kan udah deket lama gitu, tapi masih kayak ada rasa kayak nggak percaya gitu loh. Ini jodoh kita apa bukan sih? Ini yang terbaik apa bukan sih? Itu kan kayak apa sih yang bikin meyakinkan kalau itu tuh beneran jodoh kita. Bahkan kalau misalkan saya dicurhatin sama yang udah nikah pun kayak kadang aku juga mikir, ini aku bener nggak sih milih suami ini tuh, bener nggak sih suamiku itu jodohku, kayak gitu. Jadi kayak apa sih yang harus menjadi poin-poin untuk memilih suami? Kan ada rasa ketakutan, takutnya udah serius ternyata bukan dia jodoh kita, akhirnya patah hati kan gitu kan, akhirnya kecewa, akhirnya kayak terluka. Itu kan yang ditakuti, dan itu bagian dari anxiety sebetulnya, kecemasan. Bahasa Arabnya anxiety itu adalah al-hazan. Makanya kalimat la tahzan, terjemahan yang lebih tepat bukan jangan sedih, jangan khawatir. Cuman karena udah terlanjur populer di Indonesia jangan sedih, ya udahlah. Tapi sebetulnya kalimat yang terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan sedih, jangan khawatir. Karena konteksnya di situ kan Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, kenapa kamu khawatir? Kamu pikir kita cuma berdua, Allah yang ketiga. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Sampai di Indonesia, jangan sedih. Padahal hazan itu artinya jangan khawatir, anxiety. Kalau sedih bahasa Arabnya ham, jamaknya humum. Dan sedih dan khawatir ini digabung dalam sebuah hadis doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari trauma dan anxiety. Karena ham itu salah satu bentuknya trauma tentang masa lalu, sedangkan kecemasan tentang masa depan adalah hazan. Nah Mbak Vinda mungkin khawatir gitu, khawatir salah pilih, nanti ternyata pas sudah ngejalani kehidupan rumah tangga dia nggak seperti yang kita harapkan, nanti dia akan melukai kita dan seterusnya. Potensi itu selalu terjadi teman-teman, bahkan kepada orang yang kita udah yakin banget sekalipun. Karena manusia bisa berubah, ya, semua orang bisa berubah. Dan kadang-kadang orang yang berubah ini orang yang nggak pernah kita bayangkan. Bisa jadi dia seorang hafiz Quran, bisa jadi dia seorang yang solehah banget, bisa jadi dia ahli masjid, bisa jadi dia orang yang well educated. Tapi semua orang bisa berubah. Jadi sama aja, resikonya tuh sama. Dengan orang yang kita yakin banget atau dengan orang yang kita juga belum terlalu yakin, sama resikonya. Terus gimana caranya menghadapi semua itu? Dinamika, ketidakpastian. Belajar yang namanya tawakal kepada Allah. Coba titipkan jodoh kita kepada Allah, titipkan nasib kita kepada Allah, titipkan urusan kita kepada Allah. Allah yang tahu masa depan dan Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Biar Allah aja yang urus. Hidup yang paling gampang itu kayak gitu, biar Allah aja yang urus. Saya hanya ikhtiar, saya cuma berusaha. Menurut saya ini adalah orang yang tepat, orang yang baik. Sisanya yang saya nggak tahu, saya titipin ke Allah. Nahnu nahkum bizzawahir, kata Umar bin Khattab, kami cuman menilai sesuatu yang tampak, tidak bisa menilai sesuatu yang gaib. Maka yang zahir bagian kita, yang gaib bagian Allah.
Yang zahirnya apa? Dia orangnya kayaknya baik, dia kayaknya orangnya bertanggung jawab, dia kayaknya orangnya solehah, dia kayaknya orangnya santun, dia kayaknya yang zahir-zahir aja nih. Setelah kita ta'aruf, kita mencari tahu tentang dia secara lebih dalam, oke, yang zahirnya udah selesai. Tapi kan semua orang bisa berubah. Tapi kan ini bisa aja topeng. Tapi kan sisanya yang gaib, yang kita nggak bisa menilai, serahkan kepada Allah. Kalau kita udah serahkan kepada Allah, Nabi bilang, "Annallaha idza studi'a syai'an hafidhah." Allah itu kalau udah dititipin sesuatu pasti dijaga. Dijaga di sini artinya bukan berarti kita nggak mungkin dikecewakan. Mungkin dia bisa berubah, tetapi Allah tetap jaga kita. Mungkin dia bisa berubah, tapi Allah pasti bela kita. Mungkin dia bisa berubah, tapi Allah pasti melindungi kita. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Jadi udah semua orang punya potensi yang sama. Saya udah menikah sekian tahun. Apakah saya nggak akan berubah? Bisa aja berubah. Apakah istri saya nggak akan berubah? Bisa aja berubah. Apakah anak saya? Sekarang anak saya karena masih kecil-kecil ya, akrab sama saya, digendong, diajak main, dicandain segala macam. Bahkan kadang-kadang bahasa manjanya anak saya tuh baba jahat. Kalau udah bilang baba jahat tuh artinya pengen digendong. Kalau saya gendong langsung dia cium saya. Baba baik. Apakah suatu saat dia akan semanja itu sama saya? Kalau nanti dia udah gede, udah dewasa, punya keluarga sendiri, semua orang bisa berubah. Nah terus gimana? Apakah gara-gara ketakutan itu saya nggak mau total ke anak saya? Saya takut kecewa, dikecewakan sama anak, dikecewakan sama pasangan, dikecewakan sama sahabat. Hey, semua orang bisa berubah. Maka biarkan hal-hal yang belum terjadi itu menjadi bagian Allah. Yang menjadi bagian kita hanya yang hari ini dan yang kita bisa nilai. Dengan kayak gitu insya Allah kita nggak terlalu banyak ngasih porsi buat anxiety. Tetap ada, tapi masih. Saya sedang nggak tahu ya bahasanya terjebak mungkin di satu intervensi dari keluarga saya perihal jodoh. Jadi saya dijodohkan dengan laki-laki yang tidak saya tahu kepribadiannya, sifat dan lain-lain. Jadi saya masih bingung Ustadz gimana cara menyikapinya. Apakah saya terima dengan alasan bahwa yakin ini jodoh saya dan ini takdir saya, atau saya bisa menolak dengan cara apa menolaknya? Kebetulan ayah saya lumayan keras. Kemudian sebenarnya saya masih punya mimpi-mimpi lain gitu loh Ustadz, buat membangun karir, buat melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi. Mimpi saya besar di ranah yang lain. Jadi menurut Ustadz, sikap apa yang harus saya ambil dari keadaan saya saat ini? Itu aja sih, terima kasih. Di rumah saya ada seorang anak yatim perempuan, artinya ponakan dia. Jadi dia walinya anak perempuan tersebut yatim. Ya Rasulullah, di rumah saya ada anak yatim perempuan yang dalam tanggung jawab saya. Dia dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang pertama musir, yang kedua mu'adim. Musir itu artinya laki-laki yang kaya, mu'adim itu artinya laki-laki yang miskin. Nahnu nuhibbul musir wa hiya tuhibbul mu'adim. Kami lebih condong, lebih serak kepada yang kaya untuk dia, sedangkan dia lebih serak kepada yang miskin. Bagaimana ya Rasulullah? Ya mungkin seorang paman pasti menginginkan yang terbaik buat ponakannya ya. Mungkin yang kaya ini bisa menafkahi lebih baik dan seterusnya. Sementara perempuan ini sukanya sama yang miskin, mungkin udah terlanjur punya perasaan gitu, nggak mikirin lagi tentang kemampuan finansial. Lalu gimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ini nasihat buat semua para ayah dan para wali. Kata Nabi, lam nara lil mutahabbaini ghairan nikah. Tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Apa maksudnya? Nikahkan dia dengan siapa yang dia cintai, bukan dengan siapa yang kalian inginkan. Sehingga walaupun nggak boleh menikah tanpa wali, tapi bukan berarti wali boleh memaksakan kehendaknya kepada anak perempuannya. Selesaikanlah dengan musyawarah, selesaikanlah dengan mau'izah, selesaikanlah dengan saling membujuk hati.
Sehingga salah satu di antara mereka akan ada yang mengalah dengan kerelaan hati, bukan dengan keterpaksaan. Tapi nggak boleh wali memaksa anak perempuannya menikah dengan seseorang yang dia tidak inginkan, walaupun perempuan itu tidak bisa menikah tanpa wali. Hadis sahih riwayat para ulama tadi. Jadi kesimpulannya, boleh nggak orang tua memaksa? Nggak boleh. Boleh nggak saya menolak? Boleh. Hak perempuan untuk menentukan dia akan menerima laki-laki tersebut atau tidak, itu hak perempuan karena dia yang menjalani hidup dalam rumah tangga. Namun kalau alasannya lebih dari itu, bukan hanya nggak serak sama laki-lakinya, tapi juga ada kebutuhan karir, pendidikan dan seterusnya, itu juga alasan yang dibolehkan dalam agama, mubah. Apalagi kalau karir dan pendidikannya itu nanti ada manfaat untuk orang lain, malah jadi sunnah. Yang awalnya mubah naik jadi sunnah. Atau yang lebih parahnya lagi, ada alasan yang bahaya, laki-laki ini punya catatan buruk, maka menjadi sesuatu yang sangat wajib bagi ayahnya untuk mengundurkan atau menganulir pilihannya tersebut. Intinya, kembalikan kepada perempuan ini, orang tua boleh mengarahkan dan intervensi dengan syarat kalau pilihan perempuan ini melanggar syariat. Kalau tidak melanggar syariat, tidak boleh memaksa. Allahu a'lam.